Meskipun Honda NSR 250 pertama kali diperkenalkan kepada dunia pada tahun 1985, namun sebenarnya akar dari motor ini bukan dari tahun itu. Karena kita dapat telusuri lebih jauh ke belakang hingga ke motor MVX 250 pada tahun 1983. Kenapa demikian? Ya karena motor ini mengambil semua bagian terbaik dari MVX dan kemudian diolah lebih jauh oleh para engineer Honda dalam upayanya untuk menjadikan motor ini menjadi motor dengan desain terdepan di kelas motor 2 silinder 2 tak. Bahkan banyak orang yang menyatakan kalau motor ini adalah motor balap 2 tak terhebat yang pernah ada. Di video kali ini kita akan membahas sang legenda 2 tak 2 silinder, yaitu Honda NSR 250 generasi 1 atau MC11. Pada tahun 1985, Honda NSR 250R pertama kali diluncurkan bersamaan dengan versi NSR 250F yang merupakan versi naked dari model motor ini. Dan untuk versi NSR 250F benar-benar jadi kembaran dari motor NSR 250R karena emang desainnya diambil langsung dari RS 250R. Dan itu adalah desain yang digunakan Freddie Spencer untuk memenangkan gelar juara dunia GP kelas 250 dan 500. Motor ini begitu buas, bahkan terlalu buas. Seperti yang saya bilang sebelumnya, motor ini banyak mengambil dari teknologi motor MVX 250. Salah satu fitur terpenting yang dibawa dari MVX 250 adalah sistem katup tenaga awal yang biasa disebut ATAC Honda atau Automatically Controlled Torque Amplification Chamber. Kenapa motor ini begitu istimewa? Ya karena motor ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 45 horsepower yang dihasilkan dari mesin V-twin 90 derajat yang memiliki teknologi paling mutakhir pada saat itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, jantung dari motor ini adalah sistem ATAC Honda. Karena di sistem itu menggunakan lapisan nikasil, yang mana bertujuan untuk mengurangi gesekan pada silinder, dan tentu aja meningkatkan ketahanan dari keausan part. Motor ini baru keluar tenaganya ketika berada di RPM 8000 dan lebih maksimalnya di 10.500 RPM. Satu-satunya masalah yang ada pada motor ini adalah motor ini nggak cocok buat jalan raya. Karena kalau dilihat dari sistem penyaluran tenaganya dan power dari motor ini hanya akan cocok di trek. Karena motor ini bisa dibilang pengennya ngebut doang, nggak bisa dibawa pelan. Kalau dibawa pelan ya biasanya sih ndut-ndutan. Ya intinya, motor ini menggunakan mesin yang siap balap. Selain mesin yang buas, Honda juga membuat sasis yang begitu diperhitungkan untuk motor ini. Jadi, motor ini menggunakan sasis aluminium dan swing arm aluminium. Kenapa pakai aluminium? Ya ini untuk menjaga agar segala sesuatunya tetap seringan mungkin di motor ini. Dan juga, Honda NSR 250R adalah NSR pertama yang diproduksi dengan rangka aluminium dan swing arm yang belum pernah terdengar pada motor jalan raya saat itu. Ditambah, karena memang motor ini disiapkan oleh Honda untuk motor siap balap, maka suspensi yang digunakan di motor ini juga menggunakan suspensi siap balap. Ditambah juga, karena speknya spek balap, motor ini juga menggunakan rem yang bukan kaleng-kaleng. Karena mau gimana pun, motor ini kalau udah ngebut, masa iya remnya nggak bagus? Selain itu semua, bahkan kalau mau beli motor ini, Honda juga menyediakan decal GP livery khusus yang diambil langsung dari motor RS 250. Karena ada opsi ini, motor ini langsung populer di kalangan para pecinta motor sport Jepang. Jadi konsepnya Honda tuh pengen kalau setiap bagian dari motor ini dapat memancarkan kesan balap dan merupakan motor dengan bergaya GP yang keren banget. Kemudian pada tahun 1987, Honda mengeluarkan versi Special Edition dari motor ini dan versi SP. Yang mana di edisi ini, Honda semakin menegaskan kalau motor ini adalah motor replika balap GP yang sesungguhnya. Dan di tahun yang sama, motor NSR 250R ini dirombak abis-abisan nih sama Honda. Yang mana Honda memasangkan mesin baru dan mesinnya dimiringkan ke depan 20 derajat. Yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan dan menurunkan pusat gravitasi. Mesin ini juga dipasang dengan kokoh ke dalam rangka sesuai dengan motor GP. Dan juga, rangkanya menggunakan model yang baru, lebih ringan dan lebih kaku. Stylingnya semakin agresif. Dan motor ini menggunakan sistem RC valve, jadi nggak menggunakan sistem ATAC lagi. Dan Honda memberi nama motor ini NSR 250R MC16. Motor ini sangat ringan dan cepat, dengan pengendalian yang fantastis dan akselerasi yang luar biasa. Ketika dirilis, motor ini hanya tersedia dengan warna Fighting Red, dan pada tahun selanjutnya mulai tersedia dengan warna biru dan putih.
Kemudian pada tahun 1988, Honda mengeluarkan NSR 250 MC18 1+2. NSR 250 sekali lagi didesain ulang sepenuhnya oleh Honda, tanpa menggunakan elemen desain yang sama dengan MC16. Velg, bodi, pengapian, dan sistem pembuangan semuanya dirombak, dan setiap komponen direvisi untuk mesin baru. MC18 adalah motor pertama yang menampilkan sistem karburator yang dikontrol oleh komputer. Pada dasarnya, ini berarti sepeda motor dapat disetel ke kondisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model sebelumnya. Tapi sayangnya, motor ini dibatasi tenaganya oleh hukum yang ada di Jepang. Jadi motor ini hanya bisa mengeluarkan tenaga hingga 45 horsepower aja. Walaupun begitu, motor ini adalah motor yang paling mudah untuk dituning oleh tuner. Yang mana kalau motor ini udah dituning, bisa mengeluarkan tenaga sebesar 63 horsepower. Bahkan banyak yang bilang juga, kalau motor ini adalah motor yang paling mampu untuk memenangkan kejuaraan hanya dengan model standar dari dealer. Kasarnya gini nih, kalau kalian beli motor ini di dealer, terus dari dealer kalian langsung bawa nih, langsung diambil. Kemudian langsung ke track untuk mengikuti kejuaraan balap. Udah bisa dipastikan 90% lebih pasti bakal menang. Karena emang motor ini mumpuni banget. Kemudian pada tahun 1989, Honda sekali lagi merombak versi MC18, yang mana Honda bertujuan untuk membuat generasi kedua dari motor ini. Di generasi kedua dari motor ini, Honda melakukan beberapa perubahan kosmetik, termasuk kaca depan yang lebih ramping, yang lebih aerodinamis, dan jok yang stylish. Dan kemajuan yang paling canggih untuk Gen 2 ini adalah PGM 3D yang dipasangkan di motor ini. Ditambah, unit pengapian di motor ini juga menyertakan peta pengapian. Jadi motornya bisa disetting-setting untuk kegunaannya nih, mau di jalan raya atau di trek. Dan pada tahun 1989, versi SP dari motor ini dirilis. Yang mana di versi ini, motor menggunakan dry clutch yang didasarkan pada desain tim balap Ajinomoto Terra. Dan untuk versi SP-nya, selain dry clutch, motor versi SP bisa mengeluarkan tenaga sebesar 70 horsepower. Itu adalah tenaga yang gede banget untuk tahun segitu. Kemudian pada tahun 90, Honda merilis model MC21. MC21 merupakan salah satu NSR 250 favorit yang pernah ada. Ini adalah sebuah terobosan 2 tak dengan fitur-fitur baru yang disukai para pengendara. Ditambah di motor ini, PGM 3D sudah memasuki generasi ketiga dan secara teknis lebih mumpuni serta meningkatkan performa sepeda motor hingga mencapai kemampuan maksimalnya. Sepeda motor ini memiliki pengapian 3D yang sesungguhnya dan peta yang berbeda untuk setiap silinder. Dan untuk NSR 250R MC21 menjadi sepeda motor 2 tak terlaris di Jepang. Kemudian pada tahun 93, Honda sekali lagi mengeluarkan versi dari motor NSR 250, yaitu MC28. Sayangnya, MC28 adalah edisi terakhir dari Honda NSR 250. Dan pembaruan utama yang dirilis pada tahun 93 adalah penambahan swing arm belakang Pro Arm, yang mana ini adalah swing arm yang pertama kali dicoba dan terlihat pada RC30. Dan pada saat PGM 4 diperkenalkan, sepeda motor ini merupakan motor yang bisa melibas segala kondisi jalan. Kemudian pada tahun 1994, Honda merilis versi SP dalam warna Roadman sebanyak 1.500 unit. Kemudian diikuti oleh 1.500 unit SP lainnya dalam livery HRC pada tahun 95. Dan pada tahun 96, model R dihentikan produksinya. Dan setelah diberhentikan produksinya, tapi Honda masih memproduksi 1.000 unit model SP dengan warna Repsol yang diproduksi untuk merayakan Mick Doohan yang memenangkan gelar juara GP. Motor ini adalah salah satu legenda Honda dengan mesin 2 tak. Ditambah ini adalah motor trek yang dibuat ke jalan raya, walaupun kurang cocok sih buat di jalan raya, apalagi untuk generasi satunya. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.